kalau ditonton sama PSSI harus bikin campaign bareng Greg. Ya. Itu kan David. Kalau Sananta gimana, bro? Sananta. Aku di lapangan itu, sorry to say, this is our netizen. Ketika yang pemain turunan buat salah, mereka Applause. Ketika pemain lokal buat salah yang sama, BP kan sekarang yang sport director di Persija. ngapain bawa BP? Berarti kan dia yang nentuin pemain yang mau diambil, Greg. No. Apa pelatih minta juga? How it works? Bola di sana, aku jalan on datang, pak, ada. Orangnya kenal padahal. Iya, karena pak. Oke JM Team, kita kembali lagi ke JM Talks. Dan kali ini kita khususkan JM Talks sekarang kolaborasi dengan salah seorang striker, mantan striker tim nasional Indonesia ya, yang kalian sudah kenal ya. Dan sekarang juga banyak dimintai komentar-komentarnya tentang sepak bola Indonesia, khususnya bagaimana dengan kondisi sepak bola Indonesia, tim nasional, liga dan lain sebagainya. The one and only Papa Greg. How are you, Papa Greg? Sangat baik abangku. Apa Sangat kabar? baik ya. Gimana kabar? Baik, aku dengar kamu udah mulai orang tua ya, main foot golf ya. Oh iya dong, biar keren. Main pedal. Pedal. Ya. Sekarang ceritanya mau jadi atlet pedal. Oh gitu? Ya, professional. Oh seriously? Yeah, seriously. Oh, dia mau kayak Arjen Robben ya. Mau kalahkan dia. That's a fact. Tapi itu secara karir dia yang coba dia jalani sekarang. Tapi bagaimana dengan karir dan juga bagaimana dengan kelangsungan sepak bola Indonesia. Dan juga kita jelang Piala Dunia nih, nanti kita juga mau ngobrol-ngobrol sama Papa Greg juga di JM Talks collab dengan Papa Greg. Ini kemarin kita juga udah bikin yang waktu itu kamu juga ada sama mantan-mantan pemain kan? Betul. Dan tahun lalu kan? Ya? Ya, tahun lalu. Tahun lalu, tapi kemarin kita udah bikin lagi. Oh, Ya kan, nggak undang aku ya? Kemarin kan kamu nggak bisa. Oh, mainnya begitu Loh, sekarang. makanya ada Oki Rengga Aku nggak diajak ya. Karena kamu nggak bisa, sialan. Papa Greg, mungkin aku buka dengan pertanyaan dengan Liga Indonesia atau Liga 1. Sekarang apa namanya? I-League ya? Gila nanya apa namanya, nggak tahu juga kan. Bukan ada nama baru, bro. Sekarang ada nama baru, iya kan? I-League. Ada I-League kan, dan ternyata kamu masih memperhatikan ya. Of dan course, kamu I have update to. terus ya. Aku masih. Dengan banyaknya pemain-pemain bukan hanya asing tapi juga keturunan yang akhirnya pindah ke sini kan itu. Ada dua opinion orang mengatakan bahwa sayang banget mereka yang tadinya main di sana kenapa mesti ke sini. Tapi yang kedua, oh berarti liga kita udah cukup menarik dong untuk pemain-pemain yang sebelumnya main di level Eropa. Betul. Papa Greg, opininya gimana? For me, kalau pemain yang masih muda, kita kasih paspor untuk bantu Indonesia karena dia main di Liga Eropa. And then ketika dia dapat paspor, dia pulang sini, terus dia duduk di bangku cadangan, itu massive downgrade. Oke. Of course, nggak ada, it's no brainer, you know. So kita bisa bilang, kalau like misalkan kayak Tom Hai, dia beda cerita. Oke. Karena setiap aku nonton dia, aku tetap bilang oke, you know, it's different, you know. Yeah. What do you mean? Okay, the quality, No, the game changer. class, different class. Oke. Kamu bisa lihat kenapa dia Tom, you know, kenapa dia dinasionalisasi. So dia balik sini, dia tetap main di same way dia main di timnas. Dia nggak underestimate Liga Indonesia. Faham nggak? Ya. Sama Eliano. Yeah, take it seriously. Eliano, you see kalau Eliano, you see dia setiap game dia main semua posisi. Jordi Amat, dia juga konsisten. So I follow these guys, and then ada yang dinasionalisasi, and then mereka pilih main di Liga Indonesia, and then mereka duduk di bangku cadangan. Why? Why you have to do that? Aku lebih baik kamu duduk di bangku cadangan di Liga Eropa, di Liga Japan, daripada pulang di Indonesia and then stay on the bench, you know.
For me, it doesn't look good. Tapi kan itu based on coach choices. Bro, kalau situasi itu terjadi, aku akan tanya diri aku, apakah aku pantas jadi pemain? Oke. Cause you have to fight for your position. Mhm. Mau jadi pemain nasionalisasi, mau jadi pemain lokal, mau pemain turunan, semua punya chance untuk fight, you know. And then kadang kita mau bilang itu pilihan pelatih. And then aku nonton juga ada beberapa dikasih kesempatan, mereka juga mainnya underperform. Ini bukan Pada saat mereka criticize. dapat minutes of play. Exactly, but again, tanya aku adalah apakah mereka cocok di sistem Liga Indonesia. Oke. Yang transisinya sangat cepat, you know, bam, 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 you know, mungkin, you know, so again, like I said, kalau kamu masih muda, Anda punya kesempatan untuk main di Eropa atau di liga yang lebih baik dari Indonesia, oke, kecuali kalau kamu nggak punya pilihan mau gimana lagi. Berarti kalau kamu nggak punya pilihan lain, berarti mau nggak mau harus main di liga Tapi Indonesia. kalau bisa dibilang kalau ada yang akhirnya main di sini terus masih jadi pemain cadangan, berarti quality dari pemain-pemain di Liga Indonesia udah getting better dong, Greg? Getting better, I wouldn't say that, cause Alright. aku nonton, and then sekarang kita pakai 11 pemain asing, turun berapa? 8 8 yang bisa main. main, and then I think that's a lot. Ya, itu sangat banyak. Kebanyakan. And then when you have that kind of situation, jangankan pemain turunan, pemain lokal nggak punya kesempatan. Sekarang berapa pemain lokal yang masih main? Aku bisa hitung berapa gitu. Rido, Kambuaya, siapa lagi? Pemain-pemain yang Doni? masuk di timnas. Yes, pemain timnas Doni. yang masih konsisten di klub. Siapa? Beckham. Beckham bagus, konsisten, tapi dia bukan pilihan utama I see. di setiap game. Walaupun setiap dia main dia selalu Perform. tampil baik. Dia jadi super sub. But again, kalau pemain asing itu enggak ada tapinya lagi. Apa itu? Apakah pemain kita kembali ke zona aman? Santai, minta gaji tinggi, and then habis itu TikTok every day. I mean, you have to know everything come with a big responsibility. Ketika kita pasang harga tinggi, we have to know responsibility-nya adalah kita harus kerja keras to stay there. Bukan hanya kerja keras, duitnya udah datang, and then kita udah punya duit, and then jadi malas. Nah, kebaliknya, kalau pemain asing atau pemain keturunan, ketika mereka punya itu, mereka tambah kerja keras karena mereka mau lebih. Ya. Kalau pemain kita pemain lokal, ketika kasih 2M aja, udah pikir udah jadi raja. Apalagi kalau 2M itu dia masih young player ya. Young player. So, I mean, bukan aku, jangan bilang aku selalu bawa Thailand ya. Tapi But it's true. Pemain Thailand semua yang main di timnas gajinya tinggi. Nggak ada pemain main di Thailand gajinya di bawah 20,000 USD. Oke. No, nggak ada. Impossible. Per month. Per month, ya. Semuanya gaji tinggi, bro. You know why? Because Lokal juga. Of course, local. Because they deserve it. You know, but they also work hard. Mereka kerja keras. You know, when you are there, to stay there, you have to work hard, you know. But kita kadang udah di sini, to stay there, Udah nggak malas. lama. Bukan, to stay there aja, like, aduh udahlah, and then habis. I analyze yang sekarang terjadi juga kan kita tahu I think Indonesia one of a kind yang jarang dari usia U16 ketika mereka dapat kesempatan tampil kan penontonnya full house. Betul. Mereka dapat the popularity and then 18 mereka dapat kontrak bagus as a national team label. 20 mereka udah bisa beli
Apa aja. Ya, apa aja yang dia bisa beli. Tapi habis itu mereka Hilang. malah nggak sampai ke peak. Hilang. Apakah you agree with that? Of course, 100%. Mereka nggak punya. I see that. Itu selalu terjadi karena Why is that happen? gini, zaman aku main, I remember like setiap anak muda, setiap mereka datang, kalau bilang, hey kerja keras, aku masih muda papa. Kalau kamu marah sama aku nggak percaya diri. Tapi kalau minta gaji tinggi, kamu percaya diri minta. So, konsep di Indonesia begini. 16 sampai 20 anak muda. Ya, 20 sampai 25 peak. oke. 25 sampai 30 hilang. Tanya di mana nggak tahu. Padahal harusnya itu. Level tertingginya 25 sampai 30. I swear, cause you believe that ada banyak sekali pemain yang punya potensi besar. Aku lihat di umur 28 sampai 30 udah hilang. Another thing, lifestyle, you know. Smoke a lot, nggak jaga makan, nggak latihan tambahan, you know. Mereka ada difference between orang yang main bola karena dia cinta bola, sama orang yang main bola karena dia butuh duit. Oke. Ketika kita udah dapat duit itu, udah bodo amat. Kita main nggak main, ya udah. Yang cinta bola itu, dia nggak lihat duit. Dia kerja keras, dia pengen main terus, duit datang. Kamu pilih yang mana? Tanyanya kan begitu. Kalau aku orang kedua. Because I remember when I came here, gaji aku nggak langsung gede. Okay. Aku tinggal di mes. Sama pemain lokal. Pemain asing lain tinggal di apartemen. Karena aku waktu itu masih sangat muda, yang punya klub waktu itu bilang, aku mau protect kamu, aku mau kamu sama anak-anak lain di sini, cause aku mau lihat kamu, you know. Oke, aku ikut. And then, you build that, you know. And then when these things happen, kalau duitnya udah datang, and then you tetap disiplin, jaga. You know, not everybody have that mindset. Dan akhirnya kamu bukan hanya opsi 1 dan 2 ya, kamu opsinya dua-duanya ya. No, Kamu cinta sepak bola, tapi kamu juga no, again, you love football, you play football because you love it. itu dulu yang pertama. Itu yang pertama. Kalau kamu udah cinta itu, and then kalau duit itu datang karena performance, it's good dong, it's bonus. Istilahnya, you doing what you love and you're making money out of it. Tapi gini Greg, ini lucunya ya. Mungkin dulu juga banyak yang lihat lifestyle kamu kan juga high class. Kok? No. You cannot interrupt me before I finish my Oke. Tapi mungkin mereka cuma lihat dari luarnya kamu penuh dengan lifestyle. Tapi mungkin dari sisi kerja kerasnya, kamu tetap jaga makannya, kamu jaga kondisi kamu kalau mau bertandingnya, itu mungkin mereka nggak lihat, Greg. Karena pasti kan mereka terinfluence juga sama senior mereka kan. Saat mereka udah bawa Louis Vuitton, mereka udah mulai pakai Gucci, you know, something like that. Mereka mulai coba, tadi kamu bilang, apakah pergi keluar dan lain sebagainya. Tapi mereka jadi tidak responsible dengan yang the most important thing. The most important things. Mungkin bagian itu dia tidak lihat. Lifestyle. Cause football adalah lifestyle. So apapun yang kita lakukan di luar sepak bola, aku lakukan itu itu karena aku suka. Again, I love fashion. I love to look good. I work hard for it. So why not? Yeah, but tapi again, kamu tetap do your homework. But my homework. So you can ask, nggak ada satu pemain bola yang main di satu tim sama aku yang bisa bilang, contoh sederhana, setiap kita pergi main di luar, away game, aku nggak pernah turun kamar. Turun kamar itu turun restoran makan naik lagi. Kamu stay di kamar. Locked in, 100%. Nggak ada yang ayo nongkrong, jalan-jalan, cari makan, kuliner. I don't have time for that. Before the game. After game, balik Jakarta, anything I wanna do on my day off, I do it. But before that,
very lock in. Yep. Nggak ada sehingga kadang aku pernah di kamar with Robertino Pugliara. Surabaya ya. Dia Sekarang ada di ya, Surabaya. Precious, Emejerai, Pacho Kemone, Victor Ibonefo. Kita roommate, and then this lifestyle, I think yang paling common adalah me, Robertino. We have, jadi kita selain jaga all these players yang semua aku sebut itu, yang paling gila itu Precious. Precious. Ketika kita datang, taruh tas, turun, HP. Aku, mati lampu, aku mau tidur. Tapi yang lain, Robertino tidur on time, and then dia tidur lama. Istirahat cukup, Kondisi. jaga kondisi. Victor, same. Me and Victor, kalau aku sama Victor, away game, jam 10 lampu udah mati. Komit ya. Bro, it's like that. Lampu sudah mati, pas dinyalain gak ada orang. We stay committed, but like you said, hal-hal gini kan orang lain gak lihat. Ya itu dia. Yeah, people nggak, and we don't need to show this to people. We need to show that during the game, I give assist, cetak gol. Sebagai winger, I think aku lumayan cetak banyak gol di Liga Indonesia. For a winger in Indonesia, Indonesian League, I don't think there is any winger who score more goals than I do. Walaupun itu nggak pernah dibahas. Karena orang lebih lihat kamu akhirnya jadi striker, Greg. Aku bukan striker, I Daripada never play winger. striker. I always Kalau play winger wing. kita tuh sekarang, kalau zaman saya masih jadi komentator, pokoknya Yeah. babak pertama di kiri, babak kedua di kanan. Bener nggak? Ya emang begitu. Hebat di Indonesia kan? Iya, Bisa dia betul. kiri kanan. Sementara aku kalau lihat di Eropa jarang tuh. Iya. Babak kedua pindah ke sisi yang berbeda. Betul. Intinya kan aku di sayap kan, and then karena saking banyak golnya, orang mikirnya okay, he's a striker. Yeah, which is good, and then they put high expectation Oke. for me. Jadi kalau setiap musim aku cetak di bawah 10 gol, kayaknya musimnya jelek. So what I have to do, I have to stay there. Berapa dari 2007 sampai 2018 2 digit Always. every season. Yes, 11 tahun ya. every season. So sebagai winger, I think is good, not bad. Oke, jadi kayaknya kalau ditonton sama PSSI, PSSI harus bikin campaign bareng Greg. Jadi orang lihat sementara ini sekarang dari dulu tuh pemain-pemain muda kita lifestyle-nya. Tapi yang nggak kelihatannya itu yang harus di-share sama Greg kepada pemain-pemain sekarang. Hard work. Supaya tidak star syndrome. Ya kan gampang ya. Namanya orang kalau sebelum pertandingan dia tidak jaga kondisi kan pasti besok berbeda. Betul. Ya kan? 100%. Jadi 100%. mudah-mudahan PSSI bikin campaign sama Papa Greg. Yang penting jangan diatur-atur. Greg Nggak tidak mau boleh. diatur. Greg nggak boleh diatur. Oke, That's the problem. ini serius banget kan bahasannya. Tapi sebelum kita lanjut lagi, karena Greg kan bilang dia senang dengan lifestyle juga ya. Nah kita punya gambar-gambar ini yang coba Greg nanti punya opininya seperti apa. Jadi kan mau Piala Dunia ya Greg. Iya. Dan sekarang dari negara-negara itu juga pada saat pemanggilan pemain ke timnas tuh biasanya mengcapture saat mereka tiba di pemusatan latihan. Ada kan? Ya. Nah misalnya lu jangan langsung Kante. ini yang paling biasa. Kasih yang lain dulu. Nah ini misalnya si Cherky ya. Cherky dengan tas apa Birkin ini ya. Birkin ya, sepatunya, sweater, kacamatanya, terus jamnya tuh kayaknya sengaja nggak ditutup ya, dia udah jelas dikasih lihat ya. Show it. Show it ya. Terus ada lagi. Why not? Lanjut lagi, Bro. Nah, ini Arsenal ya. Ini basic. Ya. Ya kan? Defender Arsenal. Saliba. Harus hafal nih gue pemain Arsenal. Mau Aku acara. nggak hafal. Gak apa-apa. Pemain Arsenal. Belanda. Okay, Gakpo. Gakpo. Ini juga biasa ini ya. Tapi pasti kalau di I think kalau kita mau bahas ini, you have to lihat tim
French. Ya makanya tadi kan dari France tuh Sergi. Lo kasih lihat dong French. si Konde segala lihat gayanya ada nggak? Mereka kayak fashion show, Iya, Virgil. Yeah. Virgil, oke. Oke, ya makanya kayak fashion show. Terus lagi, oh ini si Reinders ya. Tapi mereka turun itu emang kayak udah tahu mereka akan difoto ya. Cause they know. Cause they know. Jangankan di Eropa. Waktu aku main di Thailand. Ah gimana tuh? Di Thailand setiap mau masuk lorong datang latihan, ada cameraman already waiting just so people prepare. So they doing that in Thailand as well. Sama kayak di Celebrities FC ya. Iya. Sekarang turun. Udah tahu ada yang mau foto ya. Betul. Tapi ini bukan karena itu, Greg, karena mereka punya banyak uang. Ya. Sementara di lapangan kan pakainya baju-baju jersey doang. Exactly. Kapan mereka Betul. bisa Betul. kasih lihat personality mereka? Karena kan banyak yang bilang fashion tuh bicara tentang personality kan. Because when we talk about football, we talk about brand. Okay. A football player is a brand. You know, mungkin not everybody wanna do that, but yeah, example Mark Mark, he's doing it good, right? Yeah. So Indonesia belum siap hal-hal kayak gini. I see. When you are doing that, mereka lupa they see, ini mau jelas dong mau jadi model atau mau jadi pemain bola. But again, I know this guy. I know that tiap hari justru aku yang always tell Mark, bro, you need to slow down. You train too much. Oh, trainnya. Latihannya. Oke. Itu kan mereka nggak lihat. Mereka lihat Mark Gayanya. Mark yang camping LV, punya Hublot, ini. That's what they see. But what they don't see is Mark yang, bro, Work hard. di mana? Di gym. I say, bro, come on, you have game in 2 days. You need to slow down. He say, no, bro, if I don't do this, I cannot. I need to do it. You know? They don't see these things. So, and masa dia harus explain this to supporters? I mean, we have to educate our supporters that a football player is a brand. And it's okay to look good. As long as. As long as nothing. That has nothing to do with performance. Oke. Branding is one thing. What you do in the field is between you and the coach. Kalau coach pilih kamu untuk jadi pemain starting 11, it means you are good in the training. Nggak ada satu pelatih yang mau turunkan pemain karena dia pakai baju gaya bagus. Impossible. So but in Indonesia kita punya masyarakat always misinformed about all these things. So ini kerjanya cuman photoshoot aja, mainnya jelek. Walaupun mainnya bagus. Cause udah di brand begitu, and then you think, okay, you cannot do 2 things at a time. Padahal bisa, why not? Dia bisa jadi bintang iklan, Bisa. tapi dia juga tetap jadi pemain yang oke. Bisa. Tapi takutnya mungkin banyak kejadian setelah dia jadi bintang iklan banyak, mainnya jadi nggak oke. But kadang yang kita nilai nggak oke, menurut pelatih oke. Jadi kalau pemain paling berpengaruh sama kamu kalau tentang lifestyle siapa kamu lihat? Aku nggak lihat pemain. Nggak ada. When I play nggak lihat pemain. My mom is a fashion designer. Who is that? Not bad ya. Not bad. Kamu punya fashion advisor? Ibu aku Stylist? Ibu aku fashion designer. Seriously? Ya. Ini bukan karena serious. bukan karena your wife. Kan your wife kan model. I mean, dia mungkin yang kasih tahu kamu. I dress my wife kok. Hey bro. She's a model. Hey bro. Yeah. Dia model, kamu pemain bola. Jadi orang masyarakat mungkin berpikir karena dia model kamu banyak dapat advice. Bro, before I met my wife, I already look good. Alright. Dia pilih aku karena, who is that guy? He looks so good. Who's that guy? But bro, look like mamaku fashion designer. Okay. Yeah, so growing up, I understand these things. You know, I am mungkin big brand, I don't know, but I understand how to combine and Everything, yeah. everything. So it's not about my wife. Okay. Sorry, yeah. And then sorry, sayang, not about you. You know that. But we always she have high fashion skill, so we always tukar opinion sometimes. Kalau kita pakai, oh, how do I look?
maybe these Sam sebaliknya juga. So we always compliment each other and then try to get the best out of each other. Ya, Come ya. on, Keren. who look like me and look good like this? Yeah. Come on, take a look. Sama Papa Greg ya, kita harus bagi. Papa Greg ini orangnya serius juga, tapi kan juga kalian bisa lihat orangnya tuh sangat-sangat menyenangkan ya untuk diajak ngobrol ya. Karena banyak orang bilang kan kalau kamu udah bicara sekarang selalu juga kontroversial. Karena nggak banyak orang yang bisa bicara sebebas kamu untuk bicara. Bukan kontroversial. Jujur. Aku bicara apa adanya. Jujur. Ya, ya kan? is contoh sederhana. Pada saat Liga, Alex atau Marcel, Presija. Aku kan Presija. I love Presija, you know. And then this guy, he was dia top scorer, 12 gol. David masih cedera. David 4 gol. Aku lagi nonton satu game, aku lihat David dia cetak 1 gol. Like aku lihat asik dia and then goal, and then I said, okay, kalau David kayak gini yang aku lihat, sorry guys, I think dia bakal jadi top scorer lagi. Aku diserang netizen, like mostly Persib, because I said, komen aku waktu itu, bagaimana Persib bisa lepas trio ini? Ya. David, Chiro, Tyron. You know, Yang juara musim lalu ya. Persib adalah klub besar, tapi mereka misinterpret my point. You know what I mean? Yeah. It's a compliment. Ya. So, bayangin Persib bisa lepas these 3 pemain and then tetap bagus. Yes. And then these 3 pemain go to another club and then still on fire. And then I said, David bakal jadi top scorer. Itu dia masih 5 gol. Sekarang dia berapa gol? Siapa top scorer Liga Indonesia? David. Terus akhirnya mereka semua gimana bilang ke kamu? What they will say? Of course they will diam. Belaga bodoh. Of course. Again, sometimes you see things as a football player. Ya. Yang lain lihatnya Beda. sebagai fans. Yes. It's different. Yes. Because what I see, I know David capability. I know pas dia kayak cara dia main. Okay, this is David. And then David kayak gini sangat bahaya buat semua tim. You know, bukan berarti ya Persib nggak bisa juara atau apa, but you know, it means tetap dangerous, tetap bisa diwaspadai walaupun dikatakan udah tua. Tapi tetap menurut kamu ini tajam. Of course, he's not old. 37 bukan tua di Liga Dewasa Indonesia. Experience. Ket Kayamba. Bro, ya. Bro, itu kan Kayamba. David. Ya. Itu kan David. Kalau Sananta gimana, Bro? Sananta. Especially when he played for national team last 2 games, then his decision to play on Brunei clubs, tapi main di Liga Malaysia ya. For me, I think Sananta, if you wanna ask me, Sananta yang di Persis Solo Dulu ya. sama Sananta yang main di Malaysia, Malaysia kan, Yeah. it's different. Itu for me, you can see, Dulunya lagi di PSM kan. bro. No. Aku bahas yang Yang recent. dia persis sama di Yang recent, yang di Malaysia. Malaysia, how is the league? 10 tahun terakhir, satu tim juara, bro. Oke, JDT ya. And very easy. Other team, you know, but we're talking about Indonesian league yang sangat ketat, keras, and then sampai sekarang masih, you know, is 50-50. Masih ada mungkin 4 tim punya kesempatan untuk juara. You don't have that in Malaysia. It's one way. And then mungkin, ini just my opinion, mungkin menurut aku untuk dia pindah ke sana, for me it's a downgrade. Menurut kamu ya. You can have different opinion. Menurut aku. Because I think Indonesia masih lebih baik liganya daripada Malaysia. So if you move there and then I don't know the
kondisi sana gimana, how he play, aku nggak follow, But Sinanta I saw in national team, tetap he work hard, Oke. dia kerja keras, tapi gol nggak datang. Hmm. But again, our people only wanna see goals. He's a striker. Memang ya you are not, kamu bukan seorang striker harap cetak gol, bukan jadi hanya kerja keras doang. Kalau kerja keras aku lihat ada. Sebagai tim, secara tim oke. But again, ya mungkin dia nggak lucky. Tapi kalau any other option menurut kamu ada nggak selain Sananta sekarang? Indonesia Ya. zero. Nggak ada. Memang sulit. Zero sulit nggak kan? ada. But why nggak ada? Why? 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 Bro, Why? I said that already. I Yeah, I said know. that berapa kali, mungkin 10 kali. If you want to create striker, you have to have a system whereby you will have local players being a striker. Oke, lihat. Jangankan Senanta. Ini lokal. Pemain keturunan aja yang main di Liga Indonesia. Mereka bangku cadangan. Sulit ya. So, Dapat tempat. mereka bersaing sama, we're talking about pemain-pemain dari Brazil, mostly South American, where they have chance. Again, pemain asingnya too much. If you say mau sign 11 unlimited, terserah, bodo amat, I don't care. But you have to balance it. Turun 5, maximum 5 di lapangan. Asing. Asing, yes. Example, you can sign 11, kamu bisa sign 11 pemain, 5 turun, 3 bangku cadangan. Like that, kamu juga punya saingan buat pemain asing. Jadi Di dalam tidak secure dia Of course, posisinya. yes. But now you give them 8, kita kasih mereka 8. Lokal tinggal 3 slot. Slot ini sisanya back kanan atau back kiri. Satunya lagi sayap atau kiri. Sayap kanan atau sayap kiri. Back tengah, main tengah, striker biasanya udah asing. Udah pasti. And then kalaupun kamu yang punya klub, you will do the same. Jadi for the club's sake ya. Of course, cause kalau kamu nggak lakukan klub kamu yang rugi, you turun degradasi. Who will? Misalkan you want to be the good guy, aduh, aku mau bantu pemain lokal produk. Kamu turun degradasi. Tapi kemarin kalau di compare misalnya kalau kamu sempat notice ada Mauro Zilstra, lihat nggak? Mauro Zilstra. Mauro ya. Kamu lebih confident Sananta atau Mauro kalau lihat sempat sepintas di game? I think karakternya sama. Sama. I see similarity. Nggak lebih kuat Sananta ya secara nomor 9. Sananta lebih agresif. This guy mungkin ball controlnya atau mungkin vision mungkin lebih oke. But if you want me to choose, I will choose Sananta. Oke. Why? I will. Kalau Sananta ini punya 2 sayap yang bisa deliver, he's good in the air. Dia bisa go Heading. sundulan. You know, dia nggak takut untuk duel kan. But I don't think, we're talking about striker. Masalah di timnas kita sekarang bukan hanya striker. Sayap kita juga nggak jalan. Oke. We don't have players yang berani commit. Terakhir aku nonton game lawan Bulgaria, aku di lapangan, cause I really wanna benar-benar lihat. Oke. Kamu nonton ke stadion? Aku nonton. And then secara organisasi sangat-sangat rapi. Oke. Like defense, midfield, so good. Aku suka how they go together, come back together. But ketika kita punya bola, and then we have these two holding midfielder, and nobody berani. And I see what the coach want. Aku bisa lihat apa pelatih kita mau. Example, flank kita selalu buka. Kevin, he always stay. Aku teriak, oh yo, kasih, pin, give it. Because this is when you have time to attack. And then kadang ketika udah kasih itu, pemain yang dikasih pun nggak berani tusuk. Oke. Yang di flank. Yang di flank. Kemarin kan Kevin sama Nathan ya waktu kamu nonton Bulgaria. Yes.
But then ada gantian kan. But you need a player who can commit, who can create something out of nowhere. Like contoh Bulgaria, mereka punya yang sayap itu. Ya. Dia satu momen dia dapat asik, dapat penalti. We need that. Itu But kita nggak ada kemarin. we don't have it. We need that. And then semua pasti salahin. Oh, kenapa Sananta nggak gol? Kenapa ini? Dia di bola berapa yang masuk Kotak penalti. kotak penalti? Dan tinggi-tinggi juga itu kemarin pemain belakang. Bro, we don't create chance for him. So how he gonna score? And then aku di lapangan itu, sorry to say, this is our netizen. Ketika yang pemain turunan buat salah, mereka applause. Ketika pemain lokal buat salah yang sama, Ada yang begitu kemarin of di course, stadion. I was there. Very disappointing, you know. Ini Indonesia. It's not about pemain turunan, Sama dari mana ya? pemain lokal, you know. And this guy can feel it. Dia bisa rasakan itu. You're not behind him. And then akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai grogi. And then dia baca all these hate comments, all these things you guys do all the time. Oh, bully-bully orang, you know. It's not fair. Tapi karena udah ngomong timnas, kalau 2 pertandingan ini bagaimana menurut kamu coach baru kita John Hartman? Aku nggak bisa bahas game Belum bisa. pertama. Ya kayak game kedua ya. Game kedua lawan Bulgaria, what I saw, I was impressed. I see. First impression. And then, like I said, they work together. Defense sangat rapi. Mereka nggak create chances. Bulgaria. Ya. So nggak gampang tembus lini belakang. So for that, I mean step by step, focus in the building the team, and then mungkin apa yang kurang diperbaiki. You know, tetap. You know that day, if I see that day, Kevin Verdonk, dia Holding sekarang. bro no, dia main banyak posisi. Awalnya holding, and then tiba-tiba back kiri, tiba-tiba back kanan, tiba-tiba sayap. Aku tanya, ini main posisi apa sih? You know, it means he can. And then buat pelatih selalu suka pemain yang bisa main Lebih dari satu posisi. 1-2 posisi. You know, it's good for the team. Yeah, so I will see more. But for now, first impression, how they play lawan Bulgaria. Apakah Bulgaria itu best teamnya, aku nggak tahu, cause I don't follow Bulgaria. But aku fokusnya ke Indonesia. What I saw was enough. Pertama kan walaupun kamu nggak mau di-compare, tapi sedikit saja untuk merotasi pemain kan awalnya ada Beckham, yang kedua ada Orat Mangun. Mangun. Ya. How do you see Orat Mangun? Karena kamu nonton yang Bulgaria kan? Soalnya setahu saya setelah dia waktu itu cedera agak no. You cannot compare these 2 games. You're talking about one game which is easy game and another one. ya. Which is So hard makanya aku game. tanya yang kedua, menurut kamu kalau Orat Mangun seperti apa kemarin? He's not in form. Oke. Mungkin dia nggak di form terbaiknya, but dia juga nggak sangat buruk. Karena game itu secara keseluruhan both teams main sangat aman. Hati-hati ya. Hati-hati, sangat hati-hati. Jadi aku nggak bisa bilang Ragnan, cause I've seen him play. Aku udah lihat dia main. He's pemain yang cerdas. Dia punya teknik yang baik, but he tried to do something in that game, but Bulgaria sangat kompak. Rapi ya. So Beckham pun masuk game itu nggak bisa buat banyak. Ya. So like I said, nggak bisa compare game pertama sama game kedua. It's different game. Nah, ini yang banyak diomongin itu kan ternyata Ole juga bisa bermain nomor 10. Dia bisa create chances, passing. Mainnya lawan tim siapa dulu? Iya, maksudku tapi kan di sebelumnya waktu kita di qualifications dia nomor 9, dia tajam juga. Tapi ternyata juga bisa passing-passing yang seperti pemain nomor 10. Tapi menurut kamu maksimalnya dia lebih pas di mana posisinya?
pelatih yang tahu itu. But for me, if you ask me what I saw, dia kan tetap babak pertama mereka mau tetap main dia di Belakang. belakang, Striker. nggak jalan. Oke. Kenapa? Cause kalau kita ketemu tim yang lebih kuat, you realize kamu pasti Mereka sadar. tahu ya. No, mereka nggak usah tahu. Kita pasti sadar kita butuh lebih. Oke. It's not enough. Nggak ada waktu buat this kind of experiment. Oleh yang striker and then jadi playmaker. Mungkin dia bisa, but apakah dia bisa itu lawan tim kayak contoh Saudi? Oke. Ya mungkin tim kayak itu yang kita main Saint Kitts. Saint Kitts, maybe bisa. Cause Beda ya. ya jujur, I mean with material pemain kita punya, yeah, they are not on our level. So we cannot talk too much about that game. Ya, aku harus lihat lawan Bulgaria. Bulgaria. Ya sama nanti ke depan ya. Ya, Kalau ini juga Elkan akhirnya datang lagi kan? ya. I'm Dan happy for him. ada Hubner juga kan sekarang kayaknya kan kalau John Hertman nih, kalau Rido sama Izzes sepertinya udah pilihan utama ya. Kamu lihat style of play-nya dan juga kemampuannya gimana Elkan sama Hubner kalau kamu compare? Kalau Hubner nggak usah tanya lagi. Bro. Hubner is a killer ya. We all know. So setiap dia main aku, aduh Hubner, jangan. Bah! Jangan. Bah! Dulu siapa gitu di Indonesia? Biola. Biopolin. But bedanya Hubner itu secara tim dia juga bisa. Teknik, confident, build up dia bisa. So aggressive bisa. So it's good. And then Erkan, I'm happy that dia bisa dipanggil kembali. And then performance dia juga okay, solid. He look good. And then itu kasih pelatih banyak pilihan di belakang. So we need also that kind of competition di depan. Itu ya, we need that. Karena sekarang belakang yang banyak ya. Belakang Stoknya. overload. And belakang and then tengah also banyak pilihan. So I need that kind of competition di depan. Which nggak ada. For now kita belum ada. Tapi kamu setuju pakai dua holding ya? Of course. Dengan materi kita yang ada. Absolutely. Indonesia, if you want to go far, you have to first think how to defend good. Nggak ada kata-kata attacking football. No, with attacking football, Southeast Asia bisa. But when you start to meet big boys, you have to adjust. You are not going to play Japan attacking football. They will smash you. So we have to have different options. Tapi ketika defense dulu, bukan attacking, kamu sebagai pemain yang lebih ke depan suffer nggak? Karena kan kamu juga harus. No, if you play with, honestly, ada untungnya, ada enggak. For me, who play on the wing, is more good. Then kamu punya banyak ruang. Oh, karena nunggu dulu. Cause they will come. Yes. Kamu tahu yang paling susah ketika kamu lawan tim yang turun. Kamu yang nyerang duluan. Kamu yang turun, cause you keep passing, no, Yeah. and then and then defend. But when you turun, I like counter attack. Oke. As a winger. It's the best. Cause for me, I can break very fast. 1v1, Yeah. is the moment. Kalau if you play counter attack, it's the only moment kamu dapat 1v1 and then like that bisa ciptakan peluang dengan gampang. But if you want to play attack, I mean you're already playing 50-50. Right? So now you have to have different approach in every game. Nggak mungkin semua gamenya approachnya sama dong. And I think this coach he understand that. Pasti. So I cannot say what I want him to do, but I cannot also talk about what I can do cause aku bukan pemain bola lagi. Kamu apa dong sekarang? Pemain pedal. Tapi ada nggak yang
tipikal kayak kamu menurut kamu sekarang di Nggak ada, belum. di timnas atau di Indonesia? Tell me one. Mention, sebut nama. Aku kasih tahu, mungkin aku nggak ingat. Ya makanya aku tanya. Kalau aku Belum ya? Ciro, Oh Ciro. Tapi dia lebih tetap different from tetap me. beda sih menurutku. Tetap beda. Like, you know, when I play very unexpected situation, I can create something, you know. He does that too. Dia lakukan hal yang sama, and then dia banyak go sebagai winger juga. So similarity ada. Okay, he's a game changer. That's what I call it, in his own way. Yeah. Ya. Same, aku on my own way. But who else? Who is doing that? Ya. We're talking about tim Indonesia, kan? Iya, ya. Indonesia, who? Example, musim lalu, Egy. Dia punya musim yang sangat baik. Dia cetak 2 digit. Ya, Dewa kan? 2 digit. Banyak assist. Musim ini berapa gol? Berapa assist? Tipis. Bukan tipis, kayaknya 1 assist. Why? Jarang main. Ya. When you see this kind of player, dia sangat bagus. Kalau dia nggak punya jam terbang, what do you think will happen? Ya. Of Tapi kan course. emang juga stoknya banyak kalau di klubnya. That's the point. Ya harus compete each other. Bro, you compete. This where I say pelatih come in. You competing with player yang di bawah pelatih. Dibawa Di bawah, apa di bawah? no, di bawah oleh pelatih. Dibawa oleh pelatih. Yeah, you competing with them. Contoh, kalau aku jadi pelatih, aku yang rekrut semua pemain asing. You think I will put them on the bench and play pemain lokal? Tentu tidak. I won't do it. Apalagi if I communicate, kalau aku bisa komunikasi lebih gampang sama mereka, so tactical, mungkin aku akan pilih mereka. But Tapi kan yang bawa sporting director bukan pelatih. who knows? For me, I think the right way to build a team is pelatih have to recommend player. Masa sporting director bawa player, okay pelatih take it. Berarti klubnya kalau ada result nggak datang, yang tanggung jawab sports directornya. BP kan sekarang yang sport director di Persija. Ngapain bawa BP? Berarti kan dia yang nentuin pemain yang mau diambil, Greg. No. Apa pelatih minta juga? How it works? You give pelatih bilang aku mau posisi ini. Oh, dia Kamu bilang sediain apa ada? Oke, ada ini pelatih. Oke, aku mau ini. Mau yang ini. Ya, so BP tidak mungkin sebagai mantan pemain bola tiba-tiba datang, coach take this player. I don't think it works that way. Aku juga study MBA, football Dan management. kamu So yang ke situ ya. yes, Manajemen kamu kan. management. So I understand. It's about communication. You discuss with pelatih sesuai kebutuhan tim. Pelatih mau ini, and then mungkin pelatih bisa kasih nama 3-4 nama. Ya, kita lihat. Oke, budget kita bisa ini, budget kita nggak bisa ini. Ini masuk sistem kita, ini nggak masuk, and then due diligence lah, you know. And then you see what is good for the team. Tapi menarik kalau bicara tentang itu. Strategi Persib ini kejutan, Greg. Karena kan sebelumnya setelah back to back kan mereka jual pemain. Jual banyak. Jadi kita pikirkan mereka mau lepas musim ini. Mau santai. Tapi kan tiba-tiba somehow ada Tom Hai, ada Eliano. Jadi malah Full house. full kan. Dan sekarang mau tripit kan. Yeah. Itu dari sisi ilmu kamu MBA itu apa yang terjadi itu, Greg? They need refreshment. I mean berarti udah dari awal dia mau itu. No, they plan it, you know, like again, there's one thing you have to know about kita bahas team. Okay, let's talk about Persib and Persija. These teams are 2 big teams in Indonesia. They have big tradisi. Tradisinya adalah ini klub besar, kita selalu bersaing untuk juara.
Persib, you already juara 2 kali. So, setiap pemain baru yang mau datang, you know you coming to a champions team. Ya. Yang punya peluang sana ya. No, you Dan target. no. Kamu Kalau datang ke tim juara. ya, kamu datang ke tim juara. Oh ya, sama ada satu pemain lagi yang ex PSG kan? Ya, bro. Kurzawa Kurzawa. Your mentality adalah ketika kamu datang di sini, kamu udah tahu, oke, tim ini punya ekspektasi tinggi. Anything below, apapun di bawah juara itu gagal. So, and again, they have coach. I follow this guy. Aku ikut how he talk on the media. He's a realistic person, Coach Bojan. He always tell you, I understand that dia faham bahwa sepak bola Indonesia nggak peduli history. Oke. Nggak peduli kamu udah juara 2 kali. Kalau result nggak ada, tetap minta out. Dia sadar itu. So dia nggak tidur. So he put pressure on the player too. Playernya nggak santai. Normally, ya kan, juara 1, juara 2 mana, santai dulu. Mungkin ada niat untuk santai dari manajemen. Mungkin saja. Tapi kan seorang pelatihnya, no, same target. Karena ekspektasi penonton nggak bisa turun. Nggak bisa. Nggak bisa santai. Nggak bisa. That's why kita lihat di Malaysia, Johor ada di situ. 10 tahun. Ini bukan back to back lagi. Like, every year they win the league. Like, nggak ada yang bisa challenge mereka. So, maybe this is what Persib is trying to build in Indonesia. Again, that's Persib. If we talk about Persija, I think they have kedalaman squad sama as Persib. Pemain-pemain di BP Recruit sana sangat bagus, kualitas tinggi. But again, you see, they always miss those moments. Big match moment. Lepas. No. Big match moment lepasnya karena salah mereka sendiri. Dari kartu merah, hal-hal yang gak perlu, you know, you kamu lakukan itu, and then the team suffer. You know, but playersnya bagus. I think Persija is the team who play most attractive football now in Indonesia. I don't know if you agree with me, but they play really, really good. How they build up timnya, how they play, you know. But they just need to understand that this is big club. Kurangi hal-hal yang gak perlu to, you know, to not make the team suffer. Kayak Italia kemarin ada kartu merah ya. Pas mereka lagi leading kan. Ya, I mean kesalahan-kesalahan seperti itu Kayak kan. gitu. No, but with Persija, it happened with lawan Persibaya, kartu merah. Lawan Persib, kartu merah. Lawan Bayangkara, kartu merah. So, these are three big team. Yang kalau menang, kamu nempel Persib. Ya, harusnya. And you lose all this moment because of hal-hal yang gak diinginkan. You know what I mean? I understand the fans are disappointed, but this is football. It happens. But again, introspeksi diri lah, jangan terjadi terus. You know what I mean? Karena kejadiannya sama dan berulang. Sama. Jadi harusnya bisa dihindari kan. Same. And then you have their key player, Elano. I think who's supposed to be contesting for the best player in the league. But dia lebih punya kartu kuning daripada pemain belakang. Mungkin 13. Yeah. Again, when you need him, he's not there. And then he's the key player. Yeah. You know? So, all these things is what you need to improve in internal. Talk to these guys, sit him down, tell him that, okay, bro, we need you. You need to do better. Team need you. When you are not playing, we suffer because of your stupid yellow cards. Yeah. What kind of winger get 14 yellow cards? Yeah, just Berarti kamu juga harusnya ada dalam tim tuh, Greg. Maybe one day. No, honestly, I see that from outside, you know, because when I see them play, I know that
they are good. They have good team, but I don't know what's going on Ya, on the di inside. dalam ya. Yeah, aku nggak tahu, but from what I see outside, he's the key player. The team need you. If they miss you maybe 1-2 game, okay. But bro, if they miss you 5-6 games because of yellow card, it's not normal. Yes. Hobi. It's not normal, bro. Because he's a good player. He's good, really, really good. You know? So, kalau dia bisa perbaiki itu, I think Presija will go far. Maybe not this season, maybe next season, if they keep the same team together, they will do something special. You Siapa know? dulu yang pemain berpengaruh tapi kena kartu kuning mulu zaman kamu? Ada nggak dulu Dulu, yang main sama kamu? yang main sama aku. Ya kayak gitu, kartu kuning mulu padahal dia harusnya bisa kurang-kurangin gitu. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya, pada saya tahu, saya nanya makanya. Enggak tahu Kan loh. itu pengalaman pribadi. Enggak tahu. Kamu kartu kuning jarang? Oh, jarang. Tapi sekali-sekali kartu merah. tapi itu bukan kartu merah hanya sekali sih. Hanya sekali. 2 kali. No, Protes atau pelanggaran? protes keras sama wasit. Oke. Ya. But you cannot compare, nggak bisa samain sama zaman sekarang. Iya, ada Zaman VAR. sekarang ada banyak mendukung, ada Iya. wasitnya lebih baik, ada VAR, ada Iya. sehingga you don't even need to protest. Ya. You know, it's different. Zaman aku main di away, sakit darah tinggi, bro. Mau berantem aja, you know. It's different era. Kadang malah mending kalah WO aja ya. Bukan, like you udah pergi aja, udah tahu ya nggak bakal menang, you know what I Tapi mean? kan kalau But you go anyway. Tapi kalau kamu main home, tim away-nya kan juga mikir begitu. Depends. We are big team, you know. No. Zaman itu Beda. big team itu namanya big team nggak fair. Karena hampir setiap game ada di TV. Oke, jadi Tim lain kelihatan. nggak ada di TV. Yang nggak ada di TV nggak ada yang tahu ya. Oh, nggak ada. So, Wartawan juga kadang-kadang nggak datang ya. I swear, bro. Persija, Persib, always live. Oke. Pokoknya nggak mungkin ada Persija game nggak live. Ya. Kan? Zaman itu, Ya. before video. Ya. Sekarang semua game live. Ada. So it's different, bro. You know, and this is honest. Like, contoh lah, we go to Wamena, main away, Wamena, mau menang. Aku pernah main di sana, Arema. Kita lagi menang 2-0. Game itu mainnya sampai gelap. Referee nggak mau tutup game. Dia, Pa, apa ini? Greg, kamu nggak mau aku pulang ketemu keluarga aku? Ketika wasit tanya begini, how? Itu tapi dulu ya, zaman kamu ya. Zaman dulu. Dulu kan. But hal-hal kayak gini kan udah nggak ada Ya, lagi udah nggak sekarang. ada. So Oke. it's different. So Jadi kamu pas dijawab begitu kamu ketawa apa marah? gimana ya? Aku mikir ya sih ya. And then, you know, but sekarang we have banyak yang mendukung Ya. kayak VAR, Teknologi. wasitnya, teknologi. Ada So, komunikasi. ada komunikasi. Jangankan itu, hal-hal yang konyol itu, kalau zaman aku nggak kelihatan. Misalkan tiba-tiba orang, ada. Aku disikut di away. Bola di sana, aku jalan orang belakang, ada. Orangnya kenal padahal. Iya, karena karena lagi kalah di Home-nya dia. di home-nya dia. So, but what you gonna do? But kalau kamu buat hal kayak gini sekarang, ketahuan. So it means Tapi tetap nggak di kartu. pasti Oh, kartu. di kartu sih. kalau Kalau sekarang. ketahuan pasti kartu. Pasti. So we going to right direction, Ya, but ya. aku harap we still need to speed up. Makanya Because- sekarang pemain kan bilang, aduh sekarang susah mau bandel juga. Di kota kalau back juga ketahuan, kalau striker enggak. juga bohong ketahuan. Coba sekarang aku Ketahuan terus. bukan. Kok ketahuan terus? Kamu kan suka diving. Hey, Sekarang ketahuan kameranya banyak.
Oke, ini gak terasa ya, makanya ini saya bikin JM Talks collab dengan Papa Greg karena kalau sama beliau ini pasti banyak obrolannya. Kita udah sejam Greg. Udah. Kan kamu Aduh, kan kita mau ada acara lagi. Tapi ulala. sebelum tutup kita mau tanya dulu sama Greg dari zamannya dia. Coba kita kasih lihat dulu jersey zamannya Greg ada nggak, Brar? Nah, zamannya Greg yang ini emang. Betul Greg? Ada, Yang ini desainnya ya. ada. Oke, lanjut abis zaman ini mana, Brar? Oke, dari situ ke sini lanjut lagi. Ah, gitu dong, gedein dong. Baru kemudian yang ini berarti zaman Boas enggak ya? Terus lanjut lagi ke yang terakhir kemarin. Nice. Oh, ini yang Old school. Budi Sudarsono ya. Mhm. Lanjut. Ini yang terakhir sebelum sekarang. Nah, ini yang paling baru. Ya. Karena kamu juga punya taste fashion yang tinggi. Mhm. Gimana kamu melihat perubahan demi perubahan jersey kita? Ya, different era lah. Different era. But jujur, Iyalah. Oh, Kalau- ini yang sekarang. I know, but if you ask me, aku masih pilih desain Expo ya. Oke, yang sebelum ini. Desain Expo sebelum ini. Oke. Really nice. Yeah, if we go way back, nothing beats Nike. Nike is always number one. Tapi sebelum itu kan juga bagus yang Adidas. Yeah, we talking about big brands. Ya, ya. Ya, but aku enggak. Yang 2005 sampai 2007 ya. Ya itu kan Ya, yang Adidas. yang Itu 2005 bagus. ya, betul. Bagus. Kalau sebelum-sebelumnya malah saya pernah dengar cerita malah sebenarnya dia bukan dari brandnya. Jadi dia beli aja kosong brandnya And tadi then brand sendiri. ditambah sendiri. Tapi berarti kan kita udah arahnya lebih baik, bro. Indonesia never disappoint. Waktu zaman kamu Naikan. Aduh. Naikian. Naikian. Greg, tapi zaman kamu dulu kamu boleh nggak tukar baju gitu? Atau disimpan dicuci? Di timnas, Ya timnas lah. walaupun nggak boleh aku tukar. aku di pernah mau game manis. Greg tolong jangan tukar baju udah habis. Terus jangan bawa baju pulang. Aku tetap bawa pulang. Bro, it's national team. Harusnya dikumpulin nih. Habis itu balikin aja. Bodo amat. They said ada management Greg sama Victor, tolong baju-bajunya jangan bawa pulang. I said, okay, bos. Oke, bos. Siap. Tetap bawa pulang. Timnas, bro. Indonesia. Ya kan kalau udah dicuci mungkin kan beda ya Greg ya. Bro, the fact that this is Timnas, setiap orang, every time you call people national team, siapapun yang dipanggil punya hak, dia dapat tas. Iya. Semuanya di situ, habis itu apapun dia pakai, itu punya dia. Kamu nggak ada kayak habis pakai and then pulang and then datang next time panggil pemain baru pakai bekas Yang baju bekas orang. kamu ya. This is national team. Ya. We have to set standard. Ya. Ini kita belum ada sampai sekarang. You know, it's like when you come, you lihat baju training yang dipakai 2 tahun sama pemain-pemain lain. Kamu pakai the same baju, you know. Nanti namanya dicopot dipasang balik. It happened. Itu dulu. I don't know now because aku udah nggak di timnas. But imagine kalau aku di dalam situ, is how kamu negotiate with brand. You have to have standard. Okay. Jangan brand okay, Indonesia is negara besar and then mereka suka sepak bola. You have to also support them the right way. Like when 2004 aja, 2004 I played Young Lions. Proyek mau nasionalisasi. When they call me, anybody they call national team, kamu dapat tas. Oke. Dalam tas itu, everything you need already there. So, that's how you feel special. And then you know that, okay, damn. Wow. Okay, this is
baju training for today 1 minggu. Ini buat ini buat ini buat dinner, ini buat ini buat everything. Ada semua. No, they will take your size. Sepatu, kamu mau pakai sepatu apa? Nike, mereka sediain. Size apa? Mau Adidas, sediain. 2004. I'm talking about 2004, Singapore. So, imagine sekarang. So, terakhir aku main timnas 2019. 22 tahun yang lalu. Itu 22 tahun yang lalu ya. When I played in terakhir 19 timnas, masih datang baju. Wah, Pilih nomor. pilih. Bukan, nggak ada nomor. Oh nggak ada. Pilih size. Pilih size. You know, hal-hal gini we have to negotiate. Itu bukan salah PSSI or whoever, but I think it's salah orang who represent do the negotiation with the brand. Ya, You have to get more. It's not enough. betul. Every player, every time you have international FIFA event, panggilan timnas, you already have plan siapa pemain yang dipanggil, mereka pasti dapat dari this brand. Ya. Kalau sekarang saya dengar udah jelas setiap itu harus disiapin setiap game, sama juga ada kontraknya juga, jadi udah jauh lebih baik. Ya. Kalau dulu katanya mungkin emang disediainnya nggak terlalu banyak, tapi nggak terlalu banyak pun abis kalian pakai ada yang jual di black market. Itu lebih malu lagi. Bocor dari gudang. Serious. Ya serius lah. Crazy. Dulu I know. saya bisa dapat kopernya, saya Kamu bisa beli? dapat baju latihannya. Kamu beli? Ya dulu kan kita senang ngefans, namanya ada yang jual ya kita beli. Allah, kamu minta-minta mulu. Minta-minta apa? Oke Greg, nanti kita lanjut next week. Yes. Papa, thank you. Thank you. Udah sejam kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ini juga jadi insight lagi, point of view lagi yang berbeda. Tadi kan Greg juga bilang ini adalah point of view dia. Jadi Exactly. kalau teman-teman juga punya point of view yang berbeda, punya insight yang berbeda, data yang berbeda, silakan tulis di kolom komen. Dan boleh juga kasih ide kita bahas apa di episode berikutnya ya. Oke, thank you banget. Kami berdua mau main foot golf dan juga padel habis ini. Oke, masih siang ya. Sampai ketemu lagi. Bye.